videonya. Ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau dua ini Saya juga Islam, Pak. Kembali lagi di Ada Berita Apa hari ini. Ada jamaah gereja yang dibubarin. Kenapa gitu? Masalah ini tuh selalu ada di Indonesia, ya kan? Kemarin sempet udah lama nggak pernah lagi kejadian kayak gini. Nah sekarang kejadian lagi. Biasanya kan cuma momen-momen politik lah. Terakhir kejadian tuh kemarin kan yang salah satu. Itulah pokoknya iya. Nah sekarang ini kejadian lagi adem-adem ayem, lagi tenang setelah masa politik. Maksudnya kenapa gitu? Jadi berita yang pertama adalah jamaah gereja Tesalonika dibubarkan dan jadi bahan tertawaan saat ibadah di rumah. Mirisnya adalah pelakunya itu dari agama Islam. Gua sendiri pun Islam, jujur sangat menyayangkan dengan kejadian ini. Maksudnya nggak bisa apa gitu kita tinggal adem bertetangga dengan banyaknya perbedaan. Nggak bisa apa kayak gitu. Kejadiannya terjadi di Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang. Terjadi insiden di mana warga setempat membubarkan ibadah jamaah gereja Tesalonika yang dilakukan di rumah. Lagi ibadah di rumah dibubarkan. Bayangin, jadi jamaah tersebut lagi ibadah, lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Insiden ini terjadi karena warga mayoritas Muslim di wilayah tersebut tidak mengizinkan kegiatan ibadah di area tersebut. Tidak diizinkan, kenapa? Terutama karena jamaah tidak memiliki tempat ibadah resmi setelah kontrak gereja mereka habis. Nih, coba kita lihat videonya bersama-sama ya guys. mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau dua ini Saya juga Islam, Pak. Ya gini Pak, sorry Pak, kasihlah kita ini apa Pak. Kita kan masa kita nggak bisa berdoa gitu. Masa kita nggak bisa berdoa? kenapa nggak di Puri aja bukan jelas kapan? Jadi gini Pak, di Puri itu sudah harus masa kontraknya. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Jadi begini. Apa itu tadi uang jalanan lo? Hai. Monyet lo. Uang jalanan. Habis sampai itu. Cukup. Pertama, gue sebagai yang sesama mayoritas, yang sesama Muslim sangat menyayangkan kejadian tersebut. Pakai segala dikatain, kok doa ngontrak. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Emang kenapa, Pak? Emang Bapak nggak ngontrak? Iya, Pak. Saya Muslim. Saya ngontrak juga. Ini saya Muslim, saya berdoa ngontrak ini di bumi, di buminya Allah. Sangat menyayangkan kejadian ini. Kenapa kejadian kayak gini bisa terjadi gitu? Ya kan, Pak, Bapak, ini buat semuanya warga Kecamatan Teluk Naga, Tangerang. Saya Islam. Emangnya dengan membiarkan jamaah tersebut beribadah di rumahnya itu mengganggu keimanan kita atau menurunkan keimanan kita? Kan enggak. Ya kan? Kayak ya udah, dengan mereka berdoa menurut agama mereka, ya udah. Kita juga bisa berdoa, toh iman kita selagi hal tersebut tidak mengganggu dan iman kita tidak berubah, kenapa harus dibubarin gitu? Dan kenapa harus diejek-ejek pakai kalimat berdoa ngontrak lah? Tadi ada yang nyaut sana minta uang di jalan, malah marah, malah ngatain monyet. Jadi malah mayoritasnya yang menjudge, ngatain monyet lu. Ya Bapak duluan yang ngatain, yang mengejek berdoa kok ngontrak. Maksudnya nggak bisa apa gitu kita hidup berdampingan. Toh juga dari zaman dulu, dari zaman sebelum merdeka kan kita emang beragam-ragam agamanya. Ada yang Muslim, ada yang Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Ya karena memang keadaannya atau karena memang karena memang takdirnya mungkin Islam jadi mayoritas di Indonesia kan.
Kan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu gitu. Maksudnya nggak bisa apa gitu kita bersatu, ya udah gitu. Di sok atau dibiarin aja sih. Orang Kristen berdoa di rumahnya, kita juga Muslim bisa sholat kan di rumah kita. Jadi tenang gitu. Maksudnya ya kayak gitu aja gitu. Ya kan di Indonesia juga kan emang nggak apa-apa. Apa namanya? Menganut agama selain Islam. Gak apa-apa kan. Jadi jatuhnya kalau kayak gini, jadi orang Islam yang terlalu mendiskriminasi, mengintervensi, mengusir. Gak bisa gitu kita tanamkan nilai-nilai kebersamaan, pluralisme, keadilan. Ya, keadilan adil gitu, kayak Islam bisa beribadah, bisa berdoa, Kristen bisa berdoa juga, pun dengan agama-agama yang lain. Bertoleransi lah gitu. Karena Indonesia ini milik kita bersama gitu. Bukan cuman milik orang Islam. Saya orang Islam loh. Selagi kegiatan mereka tidak mengganggu, tidak merugikan, tidak kriminal, ya udah sih ngapain gitu dibubar-bubarin sampai dikata-katain. Ya kepada bapak-bapak mohon, ayolah kita lebih bertolerir lagi, kita lebih bertoleransi lagi, lebih bisa menghargai lagi sesama umat, sesama manusia. Gue juga diajarin kita itu menjalin hubungan itu bukan cuman dengan Tuhan, kan ada hablum minallah sama hablum minannas. Gila, gue tahu juga maksudnya. Buat apa kita hablum minallah, kita hubungan kita kepada Allah udah bagus, baik, tapi hubungan kita sama manusia jelek. Ini kan salah satu contoh hubungan sama manusia yang kurang baik lah. Iya dong, kurang baik. Ayolah, berdoa kok ngontrak. Aduh, Pak, saya Muslim, saya ngontrak juga. Ini saya Muslim, saya berdoa ngontrak ini di buminya Allah. Gue jadi kesel nih kan. Bisa, ayolah kita buat teman-teman yang menonton video ini gitu. Semoga jangan kayak gini lah ya. Kita harus lebih bisa menghargai lagi sesama orang Indonesia dan sesama manusia deh. Oh sayang inilah, kecuali tindakan dari oknum tersebut atau dari sekumpulan oknum itu merugikan, kayak apa mengajak atau menghasut atau kriminal kayak di Israel sana, kriminal membunuh gitu, itu wajar. Tapi kalau masih cuman beribadah, berdoa, kenapa dibubarin? Gue sangat menyayangkan gitu, sebagai salah satu orang Muslim juga gitu. Karena yang melakukan kejadian ini ya Muslim juga. Kesel jadi bawaannya, nggak bisa apa gitu. Nah semoga tidak terjadi lagi lah kejadian-kejadian seperti ini di Indonesia lah. Oke, kita next ke berita yang selanjutnya. Ada apa nih kak ya? Mahasiswi di Gorontalo gadaikan 11 laptop teman untuk biayai pacarnya bermain judi online. Aduh, mbaknya salah dapet cowok ini. Seorang mahasiswi jurusan hukum berinisial NPP berusia 20 tahun di Gorontalo ditangkap karena menggadaikan 11 laptop milik teman kuliahnya. Nih, hati-hati nih. Yang suka minjem-minjem laptop mulai sekarang harus agak waspada. Aduh, enggak ada. NPP mendapatkan uang tunai senilai 60 juta rupiah dari hasil menggadaikan laptop milik teman-temannya. Jadi dari 11 unit yang digadain, itu totalnya dia dapat 60 juta. Anjir, gede juga apa gue jadi penggadai laptop aja. Dalam menjalani aksinya, NPP berpura-pura meminjam laptop untuk mengerjakan tugas kuliah. Yang minjem-minjem buat bikin presentasi, buat bikin PowerPoint, buat bikin jurnal, artikel, hati-hati. Aksi ini ia lakukan dari bulan Mei 2024. Anjir, udah lama juga. Uang hasil gadai laptop itu ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan pacarnya dalam bermain judi online. Bang, ini gue sesama cowok nih, untuk abang pacarnya Mbamba Gorontalo. Ini ente bangsat, ente udah candu judi, kerja anjing, cari duit sendiri kalau main judi. NPP kini telah menjalani penahanan di sel Polres Gorontalo Kota, di penjara. Inilah definisi dari
Cinta itu buta dan tuli. Atas perbuatannya, NPP dijerat dengan pasal 372 Junto 64 KUHP pidana dengan ancaman 4 tahun penjara. Ya Allah, Mbak. Mending sama saya gitu. Memang permasalahan judi online ini belakangan ini di Indonesia ini lagi luar biasa hype banget gitu ya. Tapi tenang, walaupun kasus judi online ini udah tinggi, sudah banyak, sedang hype di Indonesia, tenang, kita punya Kominfo yang akan segera memberantas permasalahan judi online pada saatnya nanti. Ya, karena Kominfo itu sedang bekerja dengan seluruh hati, dengan segenap jiwa raga, keringat tenaga untuk membereskan judi online. Tenang aja, kita sebagai rakyat cukup bantu dengan berdoa supaya Bapak Kominfo kita yang berada di garda terdepan nih mengatasi judi online dan mengatasi data yang hilang itu segera menyelesaikan. Kominfo nggak diem aja kok dengan hal-hal seperti ini. Tuh Kominfo nggak diem aja, nggak diem aja. Dia lagi berusaha sekarang untuk memberantas judi online. Lagi berusaha. Ada kok beritanya kemarin membentuk tim. Oke, cerita selanjutnya masih dari negara kita tercinta, Indonesia Raya. Kali ini beritanya adalah melaporkan kasus pemerkosaan. Oh, ini anjing. Oke, nih dengar. Melaporkan kasus pemerkosaan, oknum polisi malah cabuli korban yang melapor. Beginikah representasi dari salam presisi? Seorang oknum polisi di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap seorang anak di bawah umur. Masih di bawah umur loh, Pak. Ya Allah. Ironisnya, oknum polisi itu berbuat asusila kepada korban yang hendak melapor dilecehkan. Jadi gini nih, visualisasi lapangannya. Waduh, visualisasi. Jadi ada cewek di bawah umur mau buat laporan di polisi. Pak, saya dilecehin. Malah dilecehin si ceweknya sama si polisi itu. Kayak gini loh. Maksudnya kok kenapa laki-laki seperti ini tuh bisa lolos dan bisa diterima di polisi gitu kan? Ada banyak tes ya kan, tes psikologi, tes kesehatan. Apa karena lewat orang-orang dalam? Aduh, maksudnya ya nggak semua polisi juga begitu. Ada juga banyak juga gitu polisi yang baik. Cuman kenapa gitu yang polisi satu ini bisa berkelakuan seperti itu gitu? Pak polisi, Bapak polisi Gorontalo, kenapa Bapak? Masih di bawah umur loh itu adiknya. Berarti masih di bawah 17 tahun. KTP aja belum punya itu, Pak. Nyoblos aja belum bisa itu di pemilu. Udah dia jadi korban. Ingin buat laporan. Harusnya diayomi sama bapak. Malah dilakuin part 2. Kasihan adiknya itu. Jajaran Satreskrim Polres Belitung telah berhasil mengungkap satu orang pelaku dugaan tindak pidana perbuatan asusila terhadap seorang anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Belitung. Jadi udah ditangkap, alhamdulillah ditangkap. Jangan ditangkap aja Pak, dihukum. Ya kan? Karena banyak yang ditangkap tapi tidak dihukum. Banyak juga yang ditangkap dihukum tapi hukumannya ada yang beda agama dibubarin. Ada yang bodoh karena cinta. Ada lagi yang melecehkan yang melapor. Waduh. Kita doakan aja lah, semoga permasalahan intoleransi tidak terjadi lagi, semoga permasalahan asusila tidak terjadi lagi, dan semoga permasalahan judi-judi online tidak terjadi lagi di negara tercinta kita. Mungkin sekian dulu video pada kesempatan kali ini ya. Maafin kalau ada salah-salah kata.
video ini dibuat hanya untuk hiburan sebenarnya. Jadi jangan percaya 100% dengan apa yang gue sampaikan di video ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Panjang umur Indonesia. Bye-bye.